peningkatan mutu bibit ternak melalui bioteknologi reproduksi. Teknologi perkembangbiakan hewan yang berhasil diaplikasikan hingga tahun-tahun terakhir ini antara lain inseminasi buatan, transfer embrio, dan rekayasa genetik. Yang pertama yaitu inseminasi buatan pada hewan. Apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan pada hewan adalah proses perkembangbiakan hewan yang sengaja dilakukan manusia dengan cara memasukkan sperma induk jantan yang telah diencerkan dengan garam atau fisiologi ke dalam saluran reproduksi induk betina. Keuntungan dari teknik perkembangbiakan ini antara lain yaitu mengatasi masalah kurangnya pejantan, memudahkan persilangan antara induk baik sama maupun beda ras, membantu hewan jantan unggul yang sulit kawin dapat diperoleh turunan yang seragam berjumlah banyak dalam waktu relatif singkat, mengendalikan jarak kelahiran ternak, mencegah terjadinya kawin sedara, menghindari kecelakaan saat kawin, mencegah penularan penyakit lewat kontak kelamin. Adapun proses inseminasi buatan berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan induk. Induk ternak yang dipilih sebagai donor sperma harus sudah berusia reproduksi dan dalam kondisi sehat. Yang kedua, pengambilan sperma. Induk jantan yang dirangsang atau dipijat untuk melepaskan semen atau maninya. Cairan semen yang mengandung sperma tersebut ditampung dalam tabung khusus, kemudian diencerkan dengan larutan garam fisiologis. Jika belum digunakan saat itu, maka cairan semen harus disimpan dalam suhu beku. Selanjutnya yaitu penyuntikan sperma. Semen beku dicairkan dengan cara diletakkan di bawah air mengalir pada suhu 30 derajat Celcius dan dibiarkan selama 7-18 detik. Proses ini disebut throwing. Setelah di-throwing, semen dimasukkan dalam tabung gun atau alat suntik. Dengan bantuan petugas semen dalam gun atau alat suntik disemprotkan langsung ke badan rahim. Yang terakhir yaitu pemantauan dan perawatan. Setelah disuntik, induk betina harus terus dipantau dan diberi ransum makanan yang mendukung proses kebuntingan atau pertumbuhan embrio. Bisa dilihat di gambar di samping, sudah begitu jelas ya. Yang kedua yaitu proses transfer embrio. Tahapan-tahapan dalam proses transfer embrio adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi hewan betina donor dan resepian. Hewan donor adalah hewan yang membentuk embrio yang hendak ditransfer atau dipindahkan. Hewan resepian adalah hewan yang dipersiapkan untuk menerima transfer embrio. Syarat betina donor antara lain adalah kemampuan produksinya tinggi, bertubuh sehat, mempunyai siklus birahi teratur dan tidak pernah kesulitan melahirkan serta gangguan reproduksi lainnya. Syarat betina resepian meliputi usia masih muda dan bebas penyakit, kinerja baik, dan mudah melahirkan. Tahapan yang kedua yaitu superovulasi betina donor. Superovulasi adalah upaya untuk mendapatkan lebih banyak ovum dibandingkan proses normal dengan cara memberikan hormon perangsang. Jenis hormon yang digunakan adalah FSH. Penggunaan hormon ini menyebabkan jumlah yang dilepaskan ovaria bertambah banyak. Tahapan yang ketiga yaitu sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah upaya menyamakan siklus birahi hewan resepian dengan hewan donor.
Tujuannya supaya embrio tidak gagal bertumbuh. Caranya dengan menyuntikkan prostaglandin dan FSH. Tahapan yang keempat yaitu perkawinan hewan donor. Perkawinan antara hewan pejantan dengan betina donor dapat dilakukan secara alami atau melalui inseminasi buatan. Yang kelima, panen embrio donor. 6-8 hari setelah perkawinan embrio, hasil tertilisasi dapat diambil atau dipanen. Jika waktu transfernya masih lama, maka embrio hasil panen tersebut wajib disimpan dalam suhu beku. Tahapan yang keenam, transfer embrio ke betina resipien. Dengan menggunakan peralatan inseminasi buatan embrio, baik yang segar maupun beku, dimasukkan langsung ke badan rahim hewan betina resipien. Proses ini dilakukan tepat pada hari siklus birahi yang jumlahnya sama dengan usia embrio. Yang terakhir atau yaitu rekayasa genetik pada hewan. Rekayasa genetik pada hewan adalah teknologi perkembangbiakan hewan melalui rekayasa genetik yang berhasil diterapkan dengan baik hingga saat ini adalah teknologi cloning atau transfer nukleus dan transfer genetik dengan DNA rekombinan. Yang pertama, transfer nukleus pada hewan. Tanggal 5 Juli 1996, dunia dikejutkan dengan lahirnya Dolly di Roslin, Skotlandia. Dolly adalah seekor domba mamalia pertama yang dihasilkan melalui cloning sel. Dolly berasal dari sel kelenjar susu domba betina Finn Dorset yang ditanam dalam ovum domba betina Blackface yang telah dikeluarkan intinya atau dianucleasis. Penemuan ini merupakan terobosan baru dalam teknologi perkembangbiakan hewan. Ternyata hewan dapat diperbanyak secara vegetatif melalui transfer inti sel tubuh dan dibiakkan dengan metode cloning. Untuk mempelajari lebih lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Dua, yaitu DNA rekombinan pada hewan. Aplikasi teknologi penyisipan DNA rekombinan pada hewan telah menghasilkan hewan dengan sifat-sifat unik untuk menguntungkan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sapi transgenik yang memproduksi susu dengan kandungan omega 3 sangat tinggi. Yang kedua, kambing transgenik, penghasilan sutera laba-laba. Yang ketiga, ikan transgenik yang bisa memproduksi insulin dan beberapa jenis obat-obatan. Yang keempat, ayam transgenik dari India yang bisa mengobati penyakit hepatitis B, hemofilia, kanker, dan AIDS. Yang terakhir yaitu proses penyisipan DNA rekombinan pada hewan berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, isolasi dan pengklonan gen target. Yang kedua, modifikasi klon dengan penambahan segmen DNA dan DNA pembawa. Sel pembawa yang cocok adalah bakteri Escherichia coli. Dengan bantuan enzim endonuklease restriksi plasmid bakteri dipotong, selanjutnya dengan enzim ligase bagian terpotong tersebut disisip klon DNA target. Yang ketiga yaitu introduksi atau penyuntikan DNA rekombinan ke sel hewan inang. Dan yang terakhir yaitu sel hewan inang yang mengandung DNA rekombinan dibiakkan melalui cloning embrio.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.